Zori Hafiza akan mendeskripsikan salah satu seorang psikologi yang bernama Alfred Binet. Alfred Binet ini lahir pada tanggal 8 Juli 1857 di Nice, Prancis, dan meninggal pada tanggal 18 Oktober 1911 di Paris. Nah, Alfred Binet ini adalah seorang psikolog Prancis yang memainkan peran dominan dalam perkembangan psikologi. Dan yang memberikan kontribusi mendasar pada pengukuran kecerdasan serta pendiri Société Libre pour l'étude Psychologie de l'Enfant dan berubah nama menjadi Société Alfred Binet setelah ia meninggal. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang dokter yang praktis dan ibunya adalah seorang pelukis. Orang tuanya berpisah ketika ia masih kecil dan ia pun dibesarkan oleh ibunya di Paris. Binet awalnya mengambil studi di bidang hukum dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada usia 21 tahun. Namun, meskipun telah menyelesaikan pendidikan formalnya, minat terhadap ilmu hukum tidak bertahan lama. Ia merasa lebih tertarik pada ilmu pikiran, terutama yang berkaitan pada filsafat dan psikologi. Ini ia tidak mendapatkan pelatihan psikologi formal karena saat itu psikologi belum berkembang sebagai disiplin akademis yang mapan. Sebagai gantinya, Binet belajar secara otodidak. Pada akhir tahun 1880-an, Binet bergabung dengan tim medis di rumah sakit Salpêtrière, tempat ia belajar langsung dari Jean-Martin Colcott, seorang ahli neurologi terkenal yang saat itu sangat dikenal karena penelitian tentang hipnotis dan histeris. Namun, setelah beberapa waktu, Binet mulai meragukan dasar ilmiah dari pendekatan Colcott yang akhirnya memilih untuk meninggalkan pengaruh tersebut, beralih ke psikologi eksperimental yang lebih sistematis dan berbasis observasi. Ketertarikannya dalam terhadap perkembangan kognitif anak-anak membuatnya melakukan serangkaian penelitian terhadap kedua anak perempuannya sendiri, yaitu Marguerite dan Alice. Dari sana ia mulai menyusun teori tentang tahapan perkembangan intelektual dan pengaruh lingkungan terhadap kemampuan berpikir. Pada tahun 1895, ia diangkat sebagai direktur laboratorium psikologi fisiologis di Universitas Sorbonne, Paris. Posisi ini memberinya ruang untuk melakukan penelitian secara lebih sistematis. Pada tahun yang sama, ia bersama koleganya mendirikan jurnal ilmiah L'Année Psychologie, jurnal psikologi pertama di Prancis yang berfungsi sebagai media untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dalam bidang psikologi. Binet juga sangat aktif dalam gerakan reformasi pendidikan di Prancis. Ia mendirikan Société Libre pour l'étude Psychologie de l'Enfant, sebuah organisasi yang memfokuskan diri pada studi psikologi anak dan pengembangan metode pendidikan yang lebih efektif. Organisasi ini kelak dinamai ulang menjadi Société Alfred Binet setelah ia wafat sebagai penghargaan atas dedikasinya. Alfred Binet wafat secara mendadak di Paris pada tanggal 18 Oktober 1911 pada usia 54 tahun. Meskipun hidupnya tidak panjang, kontribusinya dalam dunia psikologi dan pendidikan memberikan dampak yang sangat besar. Hingga saat ini, ia dikenang bukan hanya sebagai pencipta tes kecerdasan, tetapi juga sebagai pelopor cara pandang baru terhadap potensi dan perkembangan anak. Dalam pendidikan saat ini, pendekatan Binet menginspirasi penerapan pendidikan eksklusif dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Kontribusi terbesar Alfred Binet dalam bidang psikologi adalah pengembangan tes Binet-Simon pada tahun 1905 bersama dengan koleganya Theodore Simon. Tes ini dianggap sebagai kecerdasan pertama yang sistematis
dan dirancang untuk mengidentifikasi anak-anak di Prancis yang membutuhkan bantuan pendidikan. Inilah dia kisah seorang psikologi yang bernama Alfred Binet. Saya Zaria Hafiza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.